Di Sapa Indonesia Pagi bersama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Tadi saya ke Mas Burhan sebelum jeda sempat menanyakan kekuatan masing-masing ini berbeda dan juga punya kelemahan yang berbeda juga. Nah, untuk kelemahan yang kita bahas pagi hari ini di kubunya Pak Prabowo, tadi Mas Burhan mengatakan kurang dukungan dari Jawa Timur, terutama kaum Nahdien begitu ya. Nah, sedangkan di kubunya siapa namanya, Pak Jazilul, pasangan Amin, Anies Muhaimin ini elektabilitas dua tokoh ini meskipun mesin politiknya kuat tapi elektabilitas tokohnya belum terlalu kuat. Nah, kira-kira bagaimana untuk menambal kelemahan-kelemahan di masing-masing koalisi ini, Mas Burhan? Sebenarnya Mas Anies juga punya PR yang sama dengan Pak Prabowo, bahkan dari sisi elektoral dukungan dari segmen pemilih NU masih lebih sedikit dialami oleh Mas Anies ya dibanding Pak Prabowo. Jadi di Jawa Timur yang unggul sementara ini Mas Ganjar di survei kami ya. Tetapi jarak dengan Pak Prabowo di peringkat kedua tidak terlalu jauh, sekitar 8%. Ya, Mas Anies yang agak tertinggal di belakang. Makanya Pak Jazilul Fawait diajak kan begitu. Tapi yang kita harus pahami, representasi NU seperti yang tadi saya ukur melalui dua pengukuran, kedekatan psikologis, kultural maupun aktif membership tadi, itu luas spektrumnya, dan warga NU sendiri tidak pernah monolitik. Jadi sebagian besar mereka yang dekat secara kultural dengan NU itu pilihannya malah PD Perjuangan. Yang kedua adalah Gerindra, gitu ya. Yang ketiga baru PKB. Jadi umumnya mereka yang aktif di NU itu lebih banyak memilih PKB. Tetapi yang dekat secara kultural itu kan luas, bukan sekedar misalnya mereka aktif di jejaring seperti NU, Muslimat, Fatayat, maupun organisasi kemahasiswaannya seperti PMI. Jadi lebih luas daripada itu. Nah, PR-nya memang menjadi sangat krusial nih, karena basis NU yang sangat besar, Mas, maka siapapun yang bisa menjadi referensi kultural bagi bertambahnya kekuatan dukungan kaum Nahdien menjadi sangat berguna. Dan itu kebetulan bukan hanya direpresentasikan secara politik oleh PKB. Jadi tadi saya sebut ya, 2019, 2014, mulai dari PKB, kemudian PBNU, kemudian kekuatan-kekuatan kiai kultural di pesantren-pesantren, karena bisa jadi berbeda satu sama lain, itu cenderung solid mendukung Pak Jokowi, termasuk keluarga Gus Durian ya. Per hari ini emang agak beda. Ini menarik ini. Nah, ini yang saya kira akan menjadi PR ya buat Bung Herzaki atau Bung Jazilul ya, dalam memastikan capresnya menang di 2024. Yang menarik kemarin Ketua Umum PBNU juga mengatakan di di acara yang dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo, kemanapun Jokowi pergi, NU akan terus mengikuti karena Pak Jokowi sudah banyak membantu NU, kira-kira begitu. Nah, ini yang menarik, berarti Jokowi efek juga masih diperhitungkan, diperebutkan begitu. Nanti yang menarik juga kemana arah dukungan politiknya Jokowi, kemungkinan besar akan diikuti juga oleh warga Nahdien, kira-kira begitu. Meskipun secara organisasi dan juga secara dukungan tradisional NU bisa saja berbeda. Tradisi di akar rumput dan juga secara organisasi dukungannya akan berbeda. Ini yang menarik sedikit, nih Mas. Yang menarik, elitnya sudah mengambil keputusan ini, Mas. Tapi survei terakhir kami, itu basis masa PKB masih lebih banyak yang memilih Pak Prabowo ketimbang Mas Anies. Sebaliknya, basis pendukung Partai Demokrat, meskipun elitnya sudah bercerai dengan Mas Anies, itu 42% masih memilih Mas Anies. Jadi artinya keputusan elit ini harus diikuti oleh basis masanya, kalau ingin sukses. Sementara basis masanya kan perlu waktu tuh untuk mengikuti keputusan elitnya, meskipun elit sudah memutuskan siapa pasangannya. Saya ke Mas Herzaki, ini masih seputar dukungan partai Anda dan juga Ketua Umum Anda kepada Pak Prabowo. Ini pertanyaan yang sedikit men-challenge sebenarnya. Partai Demokrat kan selama hampir 10 tahun terakhir ini menasbihkan diri sebagai partai oposisi di parlemen dan juga di pemerintahan begitu. Sedangkan saat ini Partai Demokrat memilih bergabung kepada koalisi Prabowo Subianto yang memang mengusung agenda keberlanjutan, karena Pak Prabowo sendiri menyatakan koalisinya koalisi Indonesia Maju karena akan melanjutkan program-program pemerintah yang ada saat ini yang digawangi oleh Presiden Joko Widodo.
Ini hal yang bertolak belakang selama 10 tahun dan sekarang diambil langkah yang mendukung pemerintah. Apa respons Anda soal ini, Mas Herzaki? Ya, terima kasih. Pertama, ini tidak tepat kalau kita bicara mengenai mendukung pemerintah gitu. Karena bagaimanapun posisinya hari ini adalah ini untuk Pilpres 2024 menuju ke 2029. Dan kalau misalnya disampaikan bahwa kami menyampaikan jargon perubahan dan perbaikan, bertahun-tahun kami lakukan ini dan kami sampaikan ini. Sebenarnya kalau disimak betul juga Mas Ahy dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan, ya apa yang baik dari pemerintahan sebelumnya, ya kita lanjutkan. Karena tidak ada namanya pemerintahan atau pembangunan itu bumi hangus. Jadi mulai dari nol itu nggak ada. Selalu memulainya dari titik sebelumnya. Misalnya katakanlah dari 5 menjadi 6, 6 menjadi 7 itu selalu menjadi titik dasar. Jadi sederhana. Jadi apa yang baik dari bahkan dari era Bung Karno ada yang baik, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, dan di Pak Jokowi ya pasti kita lanjutkan. Dan ini disampaikan berulang kali oleh Mas Ahy ketika menjelaskan mengenai perubahan dan perbaikan. Termasuk misalnya pada saat pidato politik di 14 Juli lalu gitu. Ya. Itu satu prinsip dasar, jadi tidak perlu dipertentangkan, tetapi justru ini menjadi bagian yang melengkapi ini. Nah yang kedua adalah kami juga ketika bertemu dengan Pak Prabowo, salah satu yang kami sampaikan adalah kami menitipkan agenda perubahan dan perbaikan. Ya mengapa? Karena inilah harapan dari masyarakat yang dititipkan kepada kami, dari konstituen kami, dari kader kami. Nah tentunya ini harus bisa diperjuangkan gitu. Kami punya tanggung jawab moral. Nah, ternyata diskusi dengan Pak Prabowo, beliau juga mengamini gitu. Tinggal nanti kita cermati mana yang kita rasa misalnya harus ada fine tuning gitu. Ya kan? Nah, kami selama ini pun tidak mengkritik, mohon maaf, kami tidak mengkritik pribadi. Yang kita kritikkan kebijakannya. Ada yang dirasa kurang pas, ya kita perbaiki. Kita ingin ada akselerasi pembangunan. Dan semua dasarnya apa? Kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ketika kami jelaskan kepada kader-kader ini, kan kami sudah mulai nih. Rilis sudah kami sampaikan misalnya di minggu malam ya, kader-kader juga sudah. Ternyata respon dalam 2 hari ini sangat positif semua. Gitu. Ya, jadi nanti dipastikan tanggal 21 September hari Kamis ini agenda perubahan yang disisipkan dalam koalisinya Pak Prabowo juga akan diutarakan meskipun Pak Prabowo saat ini mengusung tema keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, tapi tetap ada unsur perubahan di dalamnya. Ini yang kita tunggu nanti, perubahan seperti apa yang dimaksudkan oleh Partai Demokrat. Baik, saya ke Mas Zazilul. Mas Zazilul, tadi PR yang harus juga diperhatikan dari Mas Burhan juga tadi mengatakan elektabilitasnya Pak Anies dan Gus Muhaimin ini masih belum optimal lah, boleh dikatakan masih tertinggal dari 2 bakal capres lainnya, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Apa upaya-upaya yang saat ini yang strategis yang dilakukan oleh kubunya Pak Anies dan juga Gus Muhaimin? Mas Aziz. Ya, survei terakhir juga menunjukkan bahwa Pak Anies dan Gus Muhaimin mengalami tren kenaikan. Menurut saya ini penting. Dan ada sebagian capres yang mengalami tren penurunan. Namun Mas Burhan mungkin lupa bahwa dalam fakta tiap kali Pilpres dan Pilpres hari ini tidak jauh berbeda dari yang kemarin. Pak Ganjar ingin diasosiasikan seperti Pak Jokowi, tapi Pak Ganjar bukan Pak Jokowi. Demikian juga Pak Prabowo yang ingin mendapatkan dukungan penuh kira-kira dengan Pak Jokowi, yang kemudian ada wacana memasangkan Mas Gibran. Nah, memang dari Pilpres ke Pilpres, dari dulu yang namanya segmentasi NU tidak pernah ngumpul dalam satu tempat. Namun kita lihat nanti, karena kan sekarang belum bisa diperbandingkan, karena pasangan yang lain belum lengkap. Misalkan kalau Pak Prabowo dengan Mas Ahy, beda cara kerja kami dibanding misalkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Atau sebaliknya, misalkan Pak Ganjar dengan pasangan Pak RK misalkan, berbeda dengan cara kerja. Oleh sebab itu, analisis yang disampaikan oleh Pak Burhan itu juga bagian dari cara kita nantinya untuk mengantisipasi semuanya. Namun saya secara pribadi belum terlalu yakin bahwa Pilpres ini diikuti 3 poros. Mengapa demikian, Mas Zazilul? Kenapa tidak terlalu yakin? Meskipun kami mengantisipasi berbagai poros yang ada, mau 2 poros, mau 3 poros, itu
sesuatu yang harus diantisipasi oleh pasangan Amin yang sudah fix. Yang lainnya, kenapa? Sebab yang lainnya belum fix, kecuali sudah fix. Nah, kenapa waktu kurang 1 bulan ini belum final juga? Padahal menurut hitungan matematika, presidensial threshold sudah selesai. Nah, ketika Amin ini dideklarasikan, menurut saya langkah dari masing-masing koalisi menjadi seperti kebingungan. Gitu, jadi tapi kebingungan sama mengatur strategi itu kan hal yang berbeda loh Mas Jazilul. Kalau Pak Prabowo katakanlah sudah punya track record kan, tiap pilpres track recordnya jelas. Ya. Dan partai yang mendukung ya itu juga kan. Ya, Pak Ganjar tidak punya track record. Pak Anies juga belum karena baru kali ini kan maju. Ya. Nah, oleh sebab itu dan Pak Muhammad juga baru kali ini, oleh sebab itu kita lihat dulu nanti apakah ini 3 poros atau 2 poros. Nah, ini yang masih belum bisa ditebak. Tebakan saya, kalau sampai Oktober belum, maka akan ada 2 poros. Kenapa? Kenapa saya bilang? Tanya Pak Burhan, kenapa? Karena kalau 3 yang ada ini belum final juga siapa sosoknya, kemudian ditanding dengan Amin, ya kalah itu. Maksud saya gitu. Kan ini ingin menang ini kan sebenarnya hari ini meskipun 3 poros itu rasanya rasa 2 poros, 1 poros perubahan, 1 poros pelanjutan. Jadi meskipun 3 poros rasanya meskipun 3. Jadi Anda mau mengatakan bahwa pasangan Amin ini benar-benar yang pure baru mengusung perubahan begitu, yang lainnya masih rasa lama begitu ya. Sambutan masyarakat menggetarkan. Lihat aja nanti begitu deklarasi satu pasangan yang lain bergetar atau tidak. Ini kan sedang mencari getaran. Itu harapan dari Anda, berarti pasangan Amin yang mengusung, yang Anda klaim mengusung pure perubahan ini diharapkan bisa jadi alternatif pilihan dari para pemilih dan akhirnya bisa mendulang suara maksimal begitu di Pilpres. Nah, terakhir ke Mas Burhan, ini menarik juga ada analisis seperti itu dari Gus Jazilul. Respons Anda soal adanya poros 3 poros, 2 poros ini apakah masih memungkinkan adanya 2 poros begitu, Mas Burhan? Ya, apapun dalam politik bisa terjadi. Ya, sepanjang koalisi yang sudah dicatat secara perdata oleh partai-partai pembentuk koalisi belum didaftarkan ke akad negara KPU, 2 poros pun masih sangat mungkin. Nah, itu dengan asumsi terjadi koalisi besar antara partai pendukung Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Otomatis terjadi 2 poros. Dan kalau itu yang terjadi, hitung-hitungan per hari ini berat memang buat Mas Anies dan Gus Muhaimin. Tapi kalau misalnya 3 poros yang terjadi, itu masih ada peluang buat ketiga capres memperebutkan tiket ke putaran kedua. Nah, jadi yang menarik memang kalau 3 poros itu satu preferensi pemilih yang beragam itu terwakili. Kalau 2 poros, pemilih seperti di fait accompli untuk memilih poros yang tersedia. Mereka mungkin ujungnya akan memilih, tetapi secara demokratis preferensi yang beragam itu dipaksa dikerucutkan menjadi 2 poros saja. Itu kurang merepresentasikan pluralisme politik yang dialami, yang hidup di masyarakat. Jadi lagi-lagi kita tunggu saja. Tapi saya sih masih berharap 3 poros. Karena untuk demokrasi juga lebih sehat. Poros keempat udah pasti nggak ada ya dalam skenario. Setelah Partai Demokrat kemungkinan besar akan bergabung dengan partai pendukung Pak Prabowo. Secara garis besar sebenarnya kalau kita ngomongin soal topik kita pagi hari ini, apakah benar ada tukar guling begitu ya? Atau ibaratnya kayak tukar guling Demokrat dengan PKB sebenarnya nggak salah-salah banget begitu. Karena memang posisi PKB dan juga Demokrat punya peran-peran yang strategis juga untuk masing-masing koalisi. Jadi kehilangan PKB di koalisinya Pak Prabowo dan kehilangan Demokrat di koalisinya Pak Anies, ini sama-sama tambal sulam lah begitu ya kira-kira. Tapi yang jelas tadi berbicara soal 3 poros, 2 poros, saat ini kampanye ataupun sosialisasi lah ya, karena kampanye belum masuk masa kampanye. Yang harus dilakukan bakal capres, bakal cawapres atau sosok-sosok yang ingin maju di Pilpres ini bukan lagi soal sosok, bukan lagi soal
perubahan, koalisi perubahan atau koalisi lama, muka baru, muka lama, tapi ide gagasan, meskipun muka lama tapi ide gagasannya baru juga, ini bisa jadi alternatif pemilih untuk bisa punya harapan memiliki pemimpin baru yang bisa merubah bangsa dan negara. Baik, terima kasih perbincangan yang sangat menarik. Sapa Indonesia Pagi kali ini. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Zazilul Fawait. Lalu juga ada dari Partai Demokrat, Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi telah berbagi perspektifnya di pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.